Keluhan pasien jantung yang datang ke CMI itu memang ya seperti biasa ya Mas ya. Ada yang sesak napas, ada yang misalkan aktivitas sedikit mudah lelah, ada juga pasien itu yang kadang-kadang yang memang memiliki rumah yang 2 lantai, naik tangga sedikit ya udah capek, ada juga yang bengkak, tapi kebanyakan memang, jantung itu yang datang ke sini itu sesak napas, nyeri dada sampai ke punggung. Yang sering orang tidak sadari adalah nyeri di sekitar dada. Jadi orang cuman mengabaikan aja, oh dipikir sakit dada biasa. Padahal itu merupakan tanda-tanda penyakit jantung. Data terbaru Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit jantung masih menduduki peringkat pertama penyebab kematian utama di dunia, yaitu mencapai angka 18,6 juta kematian setiap tahunnya. Serangan jantung yang terlambat ditangani bisa menyebabkan beberapa komplikasi berbahaya. Komplikasi tersebut antara lain yaitu gangguan irama jantung atau aritmia, gagal jantung, shock kardiogenik, henti jantung, bahkan kematian. Hingga pada tingkat keparahan tertentu, pasien penyakit jantung akan dihadapkan pada tindakan invasif seperti pemasangan ring hingga operasi bypass. Orang mendapatkan operasi atau tindakan pada penyakit jantung itu ketika fungsi jantungnya itu sudah tidak normal kembali. Nah, tidak normal itu seperti apa? Kita balik lagi ke klinis pasien. Misal, pasien tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Misal jalan ke WC, naik tangga, itu sudah susah. Nah, terus juga melakukan kegiatan ringan seperti menyapu itu juga sudah ngos-ngosan. Activity daily living lah, pokoknya misalnya tidur pun harus dibantu bantal. Nah, itu juga menentukan tindakannya itu harus dengan diagnosis yang tepat. Bukan tanpa resiko. Tindakan operasi pada pasien penyakit jantung disertai potensi efek samping yang bisa membuat pasien tak nyaman. Tak jarang, banyak pasien yang memilih menghindari tindakan operasi. Jadi pada waktu itu ada seorang pasien laki-laki berumur 44 tahun. Kebetulan dia sudah berobat ke salah satu rumah sakit sebelum berobat ke kita. Jadi waktu dia berobat ke salah satu rumah sakit itu, bapak itu harus pasang ring karena memang ada penyumbatan beberapa titik di dalam pembuluh darahnya. Sehingga untuk mengatasi itu dianjurkan oleh dokter spesialis jantung untuk pasang ring. Nah, pada awalnya bapak ini sebetulnya setuju, udah tanda tangan impom konsen, harus dia itu pasang ring. Nah, pada waktunya tiba, waktu dia mau menjalani operasi, mau dibawa dia ke ruang operasi, udah pasang infus, tiba-tiba bapak ini kabur. Nggak siap dia dipasang ring. Jadi kabur dengan infusannya ke klinik kita. Gimana keadaannya sekarang, Pak? Sesak. Oh. Coba tarik nafas, Pak. Tahan. Tahan. Gimana dok kondisi suami saya? Saya bertanya, Bapak dari mana? Karena kelihatan seperti tergesa-gesa. Lalu saya tanya, Bapak dari mana? Saya barusan dari salah satu rumah sakit, Bu. Di sana seharusnya saya pasang ring, tapi saya tidak siap. Karena beberapa hari ini, kalaupun saya sedang dirawat di rumah sakit, saya searching terus di Google. Ternyata saya ketemu di CMI, Bu. Makanya saya udah tanda tangan impom konsen juga, saya kabur ke CMI. Dan jelas memang Bapak tersebut menelepon istrinya dari CMI minta dibayarkan administrasi di rumah sakit tersebut. Karena udah sempat Bapak ini dirawat di sana sekitar 1 minggu. Dengan keluhan nyeri dada,
sesak napas dan mudah lelah, nyeri sekali sampai datang aja dengan kondisi megang dada begini ya, dia jalan tegak aja udah nggak bisa, bongkok karena memang udah sakit. Nah tapi setelah dia mendengar penjelasan dari kita, dari dokter kita di CMI, akhirnya Bapak ini memilihlah berobat di CMI. Seiring waktu, setelah minum obat 2 minggu, saya minta Bapak ini kontrol kembali ke CMI. Dan ternyata kondisinya sudah sangat berubah. Yang tadinya datang megang dada dan jalan juga udah bongkok. Udah berubah, jalannya juga udah tegap. Seperti yang udah nggak ada masalah. Nah tapi terjadi pun seperti itu, obat harus tetap dilanjut. Kalaupun misalkan 2 minggu udah ada perbaikan, obat itu tetap dilanjut. Selain jantung koroner, aritmia, dan serangan jantung, salah satu jenis gangguan jantung yang jarang disadari orang yaitu penyakit jantung diabetik. Glukosa berlebih yang mengalir dalam darah pengidap diabetes dapat merusak pembuluh darah dan memicu serangan jantung. Parahnya, seringkali tidak menimbulkan gejala secara klinis, bahkan tidak terdeteksi sampai stadium lanjut. Misalkan pasien itu dia terkena jantung, tapi sebelumnya dia penderita diabetes, mau tidak mau kita harus menangani jantungnya terlebih dahulu Mas. Karena efek daripada diabetesnya banyak sekali terjadi pembengkakan pada jantung. Jadi yang kita tangani awalnya itu jantung, karena jantung inilah yang bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi nggak mungkin kita obati DM-nya kalau jantungnya belum benar, nanti tidak akan efektif. Jadi cara formula kita untuk 2 penyakit tersebut, pertama kali kita tanganin jantungnya. Mungkin sebulan minum obat jantung dulu, baru setelah sebulan minum obat jantung udah mulai nyaman, baru kita obatin diabetesnya. Dan begitu seterusnya, ya jantung, diabetes, jantung lagi, diabetes lagi. Nah seperti itu. Akhirnya nanti 2 penyakit kronis itu bisa sehat dengan sempurna. Lalu, bagaimana cara mengatasi penyakit jantung secara nyaman dan aman tanpa tindakan operasi bypass maupun pemasangan ring? Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan perbincangan kita pada hari ini dalam Bincang Kita. Dan untuk membahas tema ini tentunya saya tidak sendiri. Sudah ada 2 narasumber yang hadir hari ini di studio. Ada Dr. Noval dan juga ada Dr. Siska dari Klinik Utama CMI Bandung. Namun kita akan berbincang bersama keduanya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Dan seperti di segmen sebelumnya saya sudah menyebutkan ya, ada dokter di sini, dokter dari Klinik Utama CMI Bandung, ada Dr. Noval dan juga ada Dr. Siska. Halo, apa kabar dok? Halo Mbak Widi, baik. Wah, dari tayangan di segmen sebelumnya saya mendapatkan banyak informasi nih bahwa ternyata yang namanya jantung ini luar biasa mengerikan begitu ya. Bahkan dikatakan bahwa penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Mumpung ada dokternya, jadi langsung aja saya mau tanyakan kenapa sih hal ini bisa terjadi dok? Ya benar sekali Mbak Widi. Jadi data yang terakhir itu Mbak Widi, ada satu data yang merilis bahwa angka kejadian kematian akibat penyakit jantung itu sekitar 17,8 juta itu di tahun 2021. Itu artinya sekitar 1 kematian dari 3. Jadi misalnya ada 3 orang yang meninggal, itu satunya disebabkan oleh penyakit jantung. Tentu sangat besar ya Mbak Widi ya. Baik, ternyata memang tingkat kematian dari penyakit jantung ini sangat tinggi begitu. Lalu sebenarnya bagaimana sih penyakit jantung ini bisa terjadi pada seseorang? Ya, jadi sebenarnya banyak faktor Mbak Widya yang menyebabkan terjadinya kegagalan organ jantung dalam menjalankan fungsinya gitu ya. Tapi yang sekarang sering dikaitkan dengan kematian adalah kerusakan pada pembuluh darah jantung. Walaupun nanti bisa saja akibat pompa jantung yang tidak baik, tentunya dikaitkan dengan otot jantungnya, kemudian gangguan irama dikaitkan lagi dengan nantinya hantaran listrik dan saraf jantung. Tapi kembali lagi, penyebab terseringnya itu adalah akibat kerusakan daripada pembuluh darah jantung. Lalu bagaimana dengan
dengan penanganannya, biasanya yang saya dengar nih kalau penyakit jantung begitu pasti kan melalui tindakan operasi, ada pemasangan ring bypass begitu ya. Nah ini bisa dijelaskan seperti apa tekniknya? Kalau penanganan penyakit jantung atau pembuluh darah jantung memang sampai saat ini adalah dengan pemasangan ring jika terjadi penyumbatan yang tidak total. Tapi kalau sudah total dia biasanya bypass, jadi diganti tuh pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang udah rusak memang nggak bisa dipasang ring lagi, tuh diganti, dicari dengan diambil pembuluh darah baru, disambung gitu. Nah, kalau untuk pemasangan ring ya tentunya pasien harus kondisi stabil dulu ya Mbak Widya, karena kan ini kita namanya pasang ring untuk membebaskan pembuluh darah dari gumpalan yang menyumbat. Jadi jangan sampai nanti gumpalannya ini malah pindah ke tempat lain, nanti bisa berisiko timbulnya penyakit yang lain seperti stroke, kemudian sesak nafas karena emboli paru seperti itu. Sekarang kita beralih ke Dokter Noval nih, bahwa kita ketahui bersama bahwa di Klinik Utama CMI Bandung ini ada cara pengobatan lain tanpa operasi. Seperti apa sih, bisa dijelaskan? Ya, baik Mbak Widi. Memang kebanyakan masyarakat itu memilih pengobatan itu yang nyaman untuk dirinya kan, karena banyak yang menghindari tindakan invasif. Selain dari risiko yang sudah disebutkan oleh Dr. Siska tadi, ya baik tadi emboli, penyumbatan, stroke dan lain-lainnya. Nah, di Klinik Utama CMI ini kita menawarkan solusi lain Mbak untuk pengobatan jantung. Jadi pasien itu hanya minum obat saja, dengan harapan pembuluh darahnya yang kotor oleh plak tadi akan luruh. Gitu. Jadi penyumbatan tadi akan hilang. Lalu apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh pasien yang ingin berobat ke Klinik Utama CMI Bandung? Lalu kan seperti yang kita ketahui bahwa kalau melakukan tindakan operasi, baik itu pemasangan ring atau bypass begitu, pengobatannya harus tetap berjalan terus-menerus tanpa kita tahu gitu, harus dalam pengawasan terus. Lalu bagaimana dengan pengobatan di Klinik Utama CMI Bandung? Apakah bisa benar-benar lepas dari pengobatan setelah selesai diobati? Oke, tentu Mbak Widi, untuk pengobatan di Klinik Utama CMI ini kita ada kriteria tertentu ya untuk pasien yang ingin berobat di sini. Jadi pasien itu harus dalam kondisi stabil, bukan dalam kondisi kegawat daruratan ya. Jadi pasien masih bisa beraktivitas ringan tanpa dibantu oleh orang lain. Selain itu juga pasien harus tegak dulu diagnosanya. Ya, sudah ada hasil pemeriksaan penunjang, sudah ada hasil pemeriksaan jantungnya, supaya nanti mudah ditata laksana di Klinik Utama CMI. Dan benar kata Mbak Widi, kalau misalkan pengobatan seperti bypass ataupun pemasangan ring itu pasti berkelanjutan. Di Klinik Utama CMI ini kita memiliki jangka waktu berobatnya Mbak. Ya, jangka waktu sekitar beberapa bulan sesuai dengan sesuai dengan kondisi dari pasiennya. Kalau misalkan masyarakat penasaran dengan pengobatan di Klinik Utama CMI, boleh simak di VT berikut ini. Cara kerja formula itu sendiri seperti ini Mas. Kan jantung ini juga bukan satu jenis ya. Ada yang dia PJK atau penyakit jantung koroner. Itu kan biasanya dia penyempitan beberapa titik di pembuluh darah. Dimana yang menyempit itu kan sebetulnya flak-flak ya. Flak-flak itu sebetulnya kolesterol yang sudah menahun. Nah, kalau pada penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh flak-flak, ini obat ini dia mampu meluruhkan flak-flak yang ada di seluruh pembuluh darah secara perlahan, sehingga pasien itu nyaman karena flak yang menempel tadi yang menutup di pembuluh darah itu akan dikikis secara perlahan. Seiring waktu flak ini akan menipis karena terus dibersihin, dikikis seperti itu. Nah, jadi dia bukan hanya untuk membuka pembuluh darah saja, tetapi memang membersihkan seluruh flak-flak yang ada dalam pembuluh darah pasien. Ya, kalau melihat tayangan tadi tentunya sudah semakin terbuka begitu ya. Ternyata ada loh pengobatan lain untuk penyakit jantung tanpa melakukan operasi yang bisa dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung. Tentunya semakin penasaran nih, seperti apa sih pengobatan dengan metode Ibnu Sina ini yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung. Kita akan kupas lagi ya, kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita.
sebelum kita lanjutkan nih pembahasan kita hari ini, saya ingin mengajak Anda, terutama untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya pengobatan dalam metode Ibnu Sina dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung, atau Anda ingin mengetahui bagaimana perjalanan pemulihan dari pasien-pasien yang ada di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi media sosial yang tertera di layar kaca Anda, dan langsung saja kita simak tayangan berikut ini. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Saat jantung bermasalah, Anda berpotensi mengalami gangguan jantung, mulai dari jantung koroner hingga serangan jantung. Dalam sejarahnya, berbagai metode dan teknologi modern diciptakan para ahli medis untuk mengatasi penyakit mematikan nomor 1 di dunia ini. Namun, jauh sebelum pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia, telah memberi perhatian khusus pada penyakit jantung seperti yang termaktub dalam bukunya yang masyhur, yaitu Al-Qanun fil Al-Tib atau dikenal juga sebagai The Canon of Medicine. Menurut Ibnu Sina, kelainan fungsi jantung tidak hanya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan unsur kimia tubuh yang mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah jantung, namun juga dipengaruhi kondisi psikologis seseorang. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia kini dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak tahun 2008, CMI Hospital yang dulu dikenal sebagai Klinik GR Setra hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan juga terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern. Terapi medis di CMI Hospital mengutamakan kenyamanan pasien, minim efek samping, dan tanpa tindakan medis invasif seperti operasi pemasangan ring maupun operasi bypass jantung. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh bapak kedokteran modern yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, penanganan pasien penyakit jantung koroner dilakukan dengan operasi bypass maupun pemasangan ring untuk mempertahankan pembuluh darah jantung tetap terbuka tanpa sumbatan. Di Klinik Utama CMI, metode pengobatan penyakit jantung koroner dilakukan secara sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli CMI Hospital. Formula Ibnu Sina bagi penderita jantung koroner dapat merevitalisasi fungsi tubuh
Tanpa operasi pemasangan ring maupun operasi bypass, pembuluh darah jantung terbebas dari sumbatan. Sebetulnya cara kerja obat itu pun ada juga tergantung dengan usia. Kalau misalkan memang dia usianya 40 tahun, biarpun misalkan dengan keluhan sesak napas, nyeri dada, mudah lelah seperti itu, kalau usianya baru 40 tahun ya Mas ya, dalam minum obat formula 2 minggu saja juga sebetulnya sudah ada perbaikannya. Yang tadinya sesak sudah berkurang, yang tadinya nyeri udah berkurang seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah di atas 50 tahun ke atas, itu biasanya butuh waktu untuk melihat perkembangan atau mengurangi keluhan pasien itu sekitar 1 bulan minum obat. Yang dilakukan oleh pasien-pasien yang di klinik utama CMI agar kondisinya cepat sehat ya, salah satunya tentu disiplin dalam berobat. Terus yang kedua, jaga nanti pola makan, karena ada nanti yang kami berikan makanan-makanan yang harus dia makan dan yang harus dia hindari. Begitu juga dengan buah-buahan, ada yang kami wajibkan yang dia harus makan untuk menunjang kinerja obat formula kita. Nah, selain itu tentu harus ada dukungan dari keluarga karena namanya pasien psikologinya itu tidak stabil. Kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia menurun. Nah, itulah tugas kita sebagai keluarga, harus kita kerjasama dengan CMI agar pasien ini cepat sehat. Karena harapan pasien, harapan keluarga pasien, dan harapan CMI sama. Bagaimana supaya pasien ini sehat. Untuk seluruh sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang menderita penyakit jantung tetapi belum mendapatkan hasil yang efektif, silakan datang ke klinik utama CMI di Bandung. Karena di sini kita memberikan solusi untuk penyakit jantung hanya minum obat saja yang mampu meluruhkan seluruh flak yang ada dalam pembuluh darah bagi penyakit jantung koroner. Tapi kalau sahabat CMI yang penyakitnya aritmia ataupun terganggunya ritme jantung, formula ini mampu untuk memperbaiki listrik yang rusak atau korslet pada jantung pasien tersebut. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Imnusina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien penyakit jantung, baik untuk pengobatan maupun pencegahan dengan deteksi dini. Dengan pemeriksaan ini hasilnya bagus atau tidak jadi sebuah masukan, dan saya untuk antisipasi ke depan harus seperti apa. Nah di sini ya saya rasa bagus ya, keluhan-keluhan yang saya bisa diatasi, sangat bagus. Terus fasilitas ruangannya juga bagus, kamar mandi juga bagus lah, nyaman nyaman dengan ya bisa terjangkau lah mungkin ya. Pelayanannya bagus ya, dijelasin sejelas-jelasnya kalau kita menanyakan. CMI Hospital memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit jantung, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti kanker, gagal ginjal, dan diabetes mellitus. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang memperkenalkan metode pengobatan komplementer terintegrasi. Sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita penyakit jantung, tidak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Bandung. Atau telepon di nomor 022 253 1000.
Terima kasih Dr. Noval dan juga Dr. Siska atas informasinya. Berarti kita bertiga nih sudah 30 menit berbincang. Waktunya kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun sebelumnya saya juga ingin mengingatkan Anda kembali jika Anda ingin mengetahui lebih dalam informasi seputar Klinik Utama CMI Bandung, bagaimana pengobatan melalui metode Ibnu Sina yang dilakukan di sana, atau mungkin ingin mengetahui kisah perjalanan pemulihan dari pasien-pasien yang berobat di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi media sosial Klinik Utama CMI Bandung yang tertera di layar kaca Anda. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali.